Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Mudaris, NIM 190180064. Pada kali ini saya ingin meringkas tentang mata kuliah kecerdasan bisnis. Oke, pada kali ini saya ingin meringkas tentang pertama sampai ke 6. Yaitu pembahasan yang pertama yaitu adalah pengantar Power BI atau yang sering disebut Power Business Intelligence. ERP adalah sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan seperti waktu, dana, material agar pendayagunaan sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan semua pihak. Definisi lain dari ERP yaitu terdiri atas software komersial yang menjamin integrasi yang mulus atas semua aliran informasi di perusahaan, meliputi keuangan, akuntansi, SDM atau rantai pasok, dan informasi konsumen. Power BI atau disebut dengan Power Business Intelligence merupakan layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk mengevaluasi data secara mudah. Setelah itu, apa itu Power BI? Power BI adalah layanan berbasis cloud yang berfungsi untuk mengevaluasi data secara lebih mudah dan interaktif dan live atau secara langsung. Apa saja kegunaan BI? Kegunaan BI yaitu mampu mengevaluasi data dari berbagai tempat, seperti contoh data Excel, spreadsheet, layanan cloud, streaming data, dan yang lain-lain. On-premise data. Power BI mempunyai kemampuan untuk menampilkan data secara real time, sehingga Anda tidak perlu mengunggah data untuk membuat grafik berkali-kali. Cukup hubungkan Power BI dengan layanan cloud atau database yang Anda miliki. Setelah itu, building blocks Power BI. Beberapa building blocks Power BI antara lain adalah visualisasi atau visual. Visual adalah representasi dari data Anda, bisa berupa grafik, color, coded, map, dan bentuk visual lainnya. Dataset yang kedua yaitu adalah dataset. Dataset adalah koleksi atau kumpulan data yang digunakan oleh Power BI untuk membuat visualisasi data. Dataset bisa berupa tabel, Excel, database online, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adalah resource. Resource adalah koleksi dari visualisasi data yang dikumpulkan atau ditampilkan dalam satu halaman yang sama. Yang keempat adalah dashboard. Dashboard jika Anda membagikan
report Anda ke rekan Anda. Anda akan membuat dashboard. Dashboard ini merupakan quick insight dari visualisasi data Anda yang dapat diakses oleh rekan-rekan Anda. Selanjutnya, yang terakhir adalah Tails. Tails adalah visualisasi data tunggal yang ada pada Power BI. Biasanya berupa kotak-kotak yang berisi grafik. Workflow Power BI itu pertama buat grafik di Power BI desktop, kedua upload di Power BI service, dan yang ketiga bagikan dashboard. Setelah itu mengimpor sumber data. Sumber data yang ingin Anda visualisasikan dengan menggunakan Power BI bisa berasal dari banyak sumber berikut. Berikut merupakan sumber data yang dapat digunakan. Yang pertama, files. File Anda bisa mengimpor data dari file Excel, LS, XLSX, CSV, atau Power BI. Yang kedua, content packs. Anda juga bisa mengimpor data dari content pack layanan lain seperti Google Analytics, Salesforce, GitHub, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu database. Anda juga bisa mengimpor data dari database di cloud seperti Spark, Azure, SQL, maupun on-premise. Apa saja jenis visualisasi data yang dapat dibuat menggunakan Power BI? Yang pertama adalah kombinasi chart. Yang kedua adalah map visualisasi. Dan yang ketiga, table and matrix. Keempat yaitu scatter chart, dan yang kelima yaitu waterfall. Pada Power BI Desktop Report View, Anda bisa mulai menyusun report. Report View memiliki 5 area utama, yaitu yang pertama adalah ribbon, yang memperlihatkan perintah umum yang berhubungan dengan report dan visualisasi. 2. Report View atau canvas, di mana grafik visualisasi dibuat dan diatur. Yang ketiga adalah tab page, untuk menambah atau mengganti halaman report. Keempat, panel visualisasi. Tempat kita dapat mengganti jenis visualisasi, mengkustomisasi warna atau aksis, menambahkan filter, mengganti form, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah pertemuan yang kedua. Part yang kedua yaitu cara mendownload Microsoft Power BI.
pertama yaitu adalah mengetahui menu ribbon. Yang ketiga mengetahui menu visualisasi. Yang keempat mengetahui pencarian file. Dan yang kelima mengetahui edge data your report. Selanjutnya part yang ketiga yaitu tentang yaitu tentang membahas tentang Buell Power Business Intelligence. Yang pertama yaitu membahas tentang Buell Power BI. Yang kedua mengimport file dari Excel karena lebih mudah. Yang ketiga memilih salah satu jenis visualisasi. Keempat harus mengetahui file atau Excel yang dimasukkan tadi ke dalam aplikasi Power Business Intelligence. Kelima harus mengenali Axis supaya bisa membandingkan data penjualan, bebas menentukan grafik di menu visualisasi. Yang terakhir setelah semuanya lalu mempraktekkan dan menginput datanya. Selanjutnya pertemuan yang keempat yaitu memanfaatkan fitur visualisasi lanjutan. Yang pertama, cara mengolah visualisasi menggunakan Power BI di desktop data buah di sebuah toko di bulan Juni 2021. Pertama, pilih dahulu jenis grafik atau diagram, misalnya menggunakan clustered bar chart, kemudian diakses sebagai kriteria pembanding pada data yang digunakan. Kali ini terdapat dua kriteria pembanding, yaitu jenis buah dan tanggal. Kita bisa memilih semua jenis data buah yang kita masukkan dan memilih diagram yang sesuai dengan data kita. Selanjutnya, kita juga dapat menambahkan text box di insert sebagai judul. Bisa diatur dan digeser sesuai dengan keinginan dan beri judul seperti data penjualan sebuah toko ABC Juni 2021. Selanjutnya kita juga dapat mengolah banyak data dengan BI. Jadi kita tak perlu khawatir dan kita dapat mengedit tampilan data seperti warna example data buah apel. Kita ubah warna menjadi kuning dan buah melon menjadi hijau. Kita juga dapat mengubah background warna kalau ingin lalu memilih warna menjadi yang kita suka. Kita harus dapat memahami jenis grafik itu
menentukan gampang atau tidaknya orang untuk membacanya atau melihatnya. Selanjutnya pertemuan yang ke-5, yaitu melanjutkan aplikasi Power BI. Yang pertama yaitu memahami query dan menggunakan data Excel kemarin tersebut. Dan yang kedua, pertama pergi ke data Excel, data penjualan di Januari, mengklik data sheet dan memilih buah-buahan. Yang ketiga, masuk ke menu query lalu memilih from data dan mengklik data query editor tersebut. Yang keempat, setelah masuk ke data tersebut lalu muncul data penjualan dan buah-buahan yang pengen diolah. Yang selanjutnya lalu ada beberapa menu. Ada yang pertama adalah home. Setelah itu klik new search, yaitu untuk mengambil data search. Dan yang keenam, kemudian ada split kolom, lalu masuk ke ribbon yang kedua. Dan yang terakhir, yang dipelajari hanya yang ada di query saja. Kedepannya akan dibahas tentang query lanjutan visualisasi kemarin. Oke, selanjutnya pertemuan yang ke-6, yaitu adalah memanfaatkan query. Pertama, Power Query adalah transformasi data dan mesin persiapan data. Power Query dilengkapi dengan antarmuka grafis untuk mendapatkan data dari sumber dan editor Power Query untuk menerapkan transformasi. Kedua, Power Query dapat digunakan di banyak produk seperti Power Business Intelligence dan Excel. Namun, menggunakan query dalam produk membatasi penggunaannya hanya untuk produk tertentu tersebut. Berikut contoh tabel mencantumkan produk dan layanan Microsoft pada Power Query dengan berbagai macam bagiannya. Yang keempat, di mana terdapat berbagai macam bagian dari produk dan terdiri dari bagian mana ia mendapatkan support system atau tidak pada salah satu bagian, seperti Accounts, Power Query Desktop, Power Query Online, Data Flow. Pada menu transform merupakan bagian penting dalam query, terdapat macam-macam fungsi yang harus dipahami dan dicoba untuk digunakan. Power Query
teknologi koneksi data yang memungkinkan menemukan, menyambungkan atau menggabungkan perbaiki sumber data untuk memenuhi kebutuhan analisis Power Query berfungsi untuk menyambung, mengubah, menggabungkan, dan membagikan data. Selanjutnya, fitur di Power Query tersedia di Excel dan Power Business Intelligence Desktop. Dengan menggunakan Excel Power Query, Anda setidaknya dapat melakukan 4 hal, yakni connect, transform, combination, manage, atau jika di Indonesiakan berarti menjambungkan, mentransformasi, menggabungkan, ataupun mengelola. Ketika diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kata query mengacu pada permintaan akan informasi. Lalu, apa itu query di bahasa pemrograman komputer? Pada dasarnya, pengertian query dalam bahasa Inggris sehari-hari dan bahasa pemrograman komputer memiliki arti yang sama, kecuali di komputer. Query meliputi informasi yang diterima atau diambil dari database. Bahasa pemrograman ini berguna untuk memanipulasi data, menambah, menghapus, dan mengubah data. Pada saat membuat query, Anda tidak bisa mengetikkan request secara asal-asalan. Query ditulis berdasarkan pada sekumpulan pre-defined kode, sehingga database dapat memahami instruksi yang diminta. Kami menyebut kode ini sebagai bahasa query. Standar manajemen database adalah struktur query, language atau disingkat dengan SQL. Satu hal yang harus Anda ingat, SQL berbeda dari MySQL. SQL merupakan bahasa query, sedangkan MySQL adalah software yang menggunakan bahasa tersebut. SQL memang dikenal sebagai software database yang paling banyak digunakan. Namun SQL tidak menjadi satu-satunya pilihan software. AQL, Datalog, dan TMX adalah contoh software database yang bisa Anda gunakan. Bagaimanapun juga, bahasa pemrograman di atas memudahkan komunikasi database. Bagaimana cara kerja query?
Query memiliki cara kerja yang sama seperti ketika Anda memesan Americano. Query memasukkan arti ke kode yang digunakan di berbagai bahasa query, entah itu SQL atau software yang lainnya. Baik user maupun database dapat selalu bertukar informasi selama keduanya menggunakan bahasa yang sama. Mungkin Anda mengira bahwa query adalah satu-satunya cara untuk meminta request data. Nyatanya, ada beberapa software yang menawarkan metode lain. Berikut sejumlah cara yang kerap digunakan. Yang pertama, menggunakan parameter yang tersedia. Secara default, software memiliki banyak daftar parameter di menunya. User bisa memilih salah satu daftar dan kemudian sistem akan memandu Anda untuk membuat output yang diharapkan. Prosesnya mudah, tapi tidak fleksibel dan sistem operasinya pun terbatas. Yang kedua adalah query by example. Sistem akan menampilkan seperangkat kode dengan beberapa area yang kosong. Pada area kosong tersebut, Anda dapat menuliskan dan memspesifikasikan field dan value data. Yang ketiga yaitu bahasa query. Jika ingin memanipulasi data, Anda harus menulis query dari awal untuk menggunakan metode ini. Setidaknya Anda sudah punya pemahaman tentang bahasa query yang digunakan oleh software database. Meskipun sulit, paling tidak Anda dapat mengontrol data sepenuhnya. Contoh query. Setelah memahami query, ada baiknya kita langsung melakukan praktek. Untuk contoh query, kami akan menggunakan SQL. Misalkan ID nama John, jenis kelamin pria, umur 17 tahun dan umur pekerjaan siswa. Dan yang kedua Peter, jenis kelamin pria, umur 26 tahun, pekerjaan tidak bekerja. Dan yang ketiga Margaret, wanita, jenis kelamin wanita, umur 34 tahun, pekerjaan guru. Dan yang keempat Lia, jenis kelamin wanita, umur 34 tahun, pekerjaan tidak bekerja. Cara kerja dengan SQL, Anda dapat menulis query SQL select atau SQL selection. Seperti namanya, SQL selection memungkinkan Anda untuk memilih bagian dari data, sedangkan SQL action memungkinkan Anda untuk melakukan operasi yang berorientasi pada aksi seperti menghapus dan memasukkan data, mengupdate value, dan membuat tabel baru. Berikut contoh-contohnya. Hanya memilih kolom nama dan pekerjaan dari tabel bisa